وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam babun minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Kita masih membahas permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam bab memakai gelang atau benang atau yang semisalnya untuk menolak atau mengangkat penyakit adalah bahagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu permasalahan yang terakhir yang kita baca yang keberapa? Ke-6? Ke-6 ya. At-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ya, di mana dalam bab dari hadis yang dinukil dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terdapat satu penjelasan bahwa sesungguhnya siapapun yang ta'allaqa syai'an, ya, menggantung sesuatu atau memakai sesuatu untuk menolak penyakit dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sandarkan urusannya kepada sesuatu yang bergantung kepadanya. Ya, di mana ini diambil dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai tamimah, jimat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang memakai wada'ah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi ketenangan kepadanya. Ini mengisyaratkan, kata penulis, bahwa seorang yang bertawakal kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah serahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tatkala seorang itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba tadi pasti akan binasa. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita nukilkan sebuah doa yang hendaknya dibaca oleh setiap muslim dan muslimah di pagi hari maupun di sore hari,
ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha senantiasa mengurusi urusan hambanya, aslih li sya'ni kullah birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah seluruh urusanku, perbaikilah seluruh urusanku dalam semua hal, ya, dalam hidupku, dalam hartaku, dalam keluargaku, dalam semua urusanku, ya Allah perbaikilah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku dalam kehidupan dunia ini. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Artinya kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala jangan membiarkan kita, tidak membimbing kita, tidak menolong kita, tidak memberi bantuan kepada kita. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah biarkan seseorang tanpa dibimbing, tanpa diberi pertolongan, tanpa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan binasa. Ya. Maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, tatkala seorang memakai jimat, kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dengan jimatnya tersebut dan Allah tidak memberi pertolongan kepadanya, tidak memberi bimbingan kepadanya, tidak memberi bantuan kepadanya, maka orang ini pasti akan binasa. Maka Nabi kita yang mulia SAW mengatakan kepada sahabat Imran bin Husain yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, tatkala dia memakai jimat, maka Nabi SAW katakan, fa innaha la taziduka illa wahna, la taziduka illa wahna, jimat itu tidak menambah dirimu kecuali kelemahan, bukan makin kuat, makin lemah. Karena kita bersandar kepada sesuatu yang lemah. Tapi tatkala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepada kita. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penjelasan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai jimat yang tujuannya untuk menolak mudarat dan sebagainya, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, jelas ya bahwa memakai jimat itu bahagian daripada perbuatan syirik. Ya. Kemudian yang kedelapan, anna ta'liqal khayti minal humma min dzalik, ya, memakai benang tujuannya untuk menolak panas. Ini juga termasuk bahagian daripada kesyirikan. Yang diambil dari hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, tatkala beliau melihat seorang lelaki memakai benang di tangannya, kemudian dia putus. Kemudian Hudzaifah membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, namun di sisi lain mereka melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar ala al-asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Tatkala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dalam surat Yusuf ayat 106. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali di sisi lain mereka melakukan kesyirikan. Ini ayat sebagaimana telah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap orang-orang musyrik dahulu. Di satu sisi mereka beriman kepada Allah, di satu sisi mereka melakukan apa? Kesyirikan. Di saat mereka susah, mereka kembali kepada Allah. Di saat mereka senang, mereka menyembah berhala. Menyembah berhala itu syirik besar. Maka ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 106 yang dibaca oleh Hudzaifah bin Yaman, ini adalah permasalahan terkait dengan syirik besar. Sedangkan sudah kita jelaskan memakai jimat ini syirik kecil. Pada dasarnya syirik apa? Syirik kecil. Maka tatkala Hudzaifah bin Yaman, kata penulis, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya itu adalah syirik besar, tapi dibaca dan dijelaskan padahal contoh yang sedang dihadapi adalah syirik
kecil. Makanya kesimpulannya kata para ulama, dalil yang melarang syirik besar itu bisa dipakai untuk melarang syirik kecil. Ya, ini ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW yang melarang syirik besar, ini juga bisa dipakai untuk dalil larangan melakukan syirik apa? Syirik kecil. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua-duanya intinya adalah apa? Kesyirikan kepada Allah. Ya, kedua-duanya adalah kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana syirik besar dilarang dalam syariat kita, maka syirik kecil juga dilarang dalam syariat kita. Bahkan kemarin sedikit banyaknya sudah kita jelaskan bahwa syirik kecil sekalipun dia adalah lebih kecil dari syirik besar, akan tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Mencuri dosa besar. Namun mencuri ini apabila dibandingkan dengan syirik kecil seperti memakai jimat, maka dosanya lebih besar memakai jimat. Ya, dosanya lebih besar memakai apa? Memakai jimat. Mengambil harta orang itu dosa besar. Ya. Tapi memakai jimat dan memakai jimat itu juga dosa besar. Apabila dibandingkan antara dua dosa ini, lebih besar dosa memakai jimat. Ini yang kemarin kita mencoba untuk meluruskan pemahaman sebahagian kaum muslimin yang mereka tidak menyadari, mereka menganggap bahwa dosa besar itu lebih besar daripada syirik kecil. Padahal tidak. Dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa besar yang lain. Maka jika seandainya kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, maka terutama yang harus kita jauhi adalah syirik. Apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil? Ya, ini ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, anna ta'liqal wada'i minal ail min dzalik. Menggantungkan wada'atan, ya, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa wada'ah ini mereka biasa menggantungkannya, ini batu-batu yang diambil dahulu dari laut, ya. Kemudian mereka gantungkan, tujuannya untuk menolak ain, menolak pandangan mata. Jadi dalam syariat Nabi kita yang mulia SAW mengatakan al-ainu haqqun, pandangan mata buruk itu benar adanya, pengaruhnya itu nyata. Ya, artinya tatkala orang hasad kepada kita, kemudian memandang kita dengan penuh kehasadan, kecemburuan atas sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, pengaruh dari pandangan mata ini benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian tatkala memuji tidak menyebutkan semoga Allah SWT memberkahimu, ini kadangkala pujian itu menimbulkan bahaya. Ini kata Nabi, pengaruhnya nyata kata Nabi. Itu ada kata Nabi. Ya, makanya ikhwan, tatkala kita melihat sesuatu yang baik dari saudara kita, dari keluarga kita, yang membuat kita takjub dengan apa yang kita lihat, imma dalam bentuk mungkin wajah misalnya, atau dalam bentuk kecerdasan misalnya, atau dalam bentuk harta misalnya, maka tatkala kita takjub dengan sesuatu yang kita lihat dari keluarga kita atau dari saudara kita, maka hendaknya kita mendoakan keberkahan. Kita lihat misalnya saudara kita punya anak atau anak kita sendiri cerdas orangnya, maka kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan. Tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka jangan lupa doakan keberkahan. Ya, alhamdulillah mungkin kita saat ini sudah terbiasa dengan kata Masya Allah. Tapi kadangkala kita lupa melanjutkan dengan apa? Tabarakallah. Karena Masya Allah saja nggak cukup. Masya Allah saja tidak cukup. Ya, Masya Allah kan ini menunjukkan ketakjuban kita kepada sesuatu. Tapi mana doanya? Masya Allah, mubarak misalnya. Masya Allah, semoga diberkahi.
Masya Allah, semoga diberi keberkahan oleh Allah, maka ucapkan imma dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia, silakan. Contoh misalnya, Masya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanallah, semoga Allah memberkahi. Jadi ada doa untuk agar diberikan apa? Keberkahan. Karena jika seandainya tidak didoakan seperti ini, kadangkala pujian dan pandangan mata ini bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan dari apa yang kita puji dan kita pandang tersebut. Makanya dahulu dikatakan oleh mereka betapa banyak manusia masuk kubur karena pujian dan pandangan mata, dan betapa banyak unta dimasak di wajan atau di priok dikarenakan pujian dan pandangan mata. Ada unta bagus, orang selalu melihat, oh luar biasa unta ini, luar biasa bagusnya. Biasanya sakit dan harus disembelih. Ya, ada seorang anak yang Masya Allah, tabarakallah, mungkin dari sisi kecerdasan, dari sisi ketampanan misalnya, kemudian banyak orang memujinya, besoknya sakit dan meninggal. Nabi mengatakan al-ainu haq, pandangan mata itu ada pengaruhnya. Maka Nabi perintahkan agar kita tatkala melihat sesuatu yang menakjubkan, doakan keberkahan. Doakan keberkahan. Maka ini menunjukkan jangan suka pamer dengan sesuatu yang mungkin kita memiliki kelebihan. Ya, kalaupun seandainya ada orang memuji, maka minta untuk didoakan apa? Keberkahan. Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Maka dahulu mereka demi untuk menolak pandangan-pandangan ini, akibat buruk yang ditimbulkan oleh pandangan dan pujian ini, mereka menggantungkan batu yang mereka dapat dari laut, yang konon ceritanya bahwa batu ini dengan sendirinya bisa menolak apa? Menolak pandangan mata jahat, atau sebagai sebab untuk menolak pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh pandangan mata dan pujian. Maka dari hadis yang mulia yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hal ini juga salah satu di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin, karena tidak ada syariat mengatakan demikian dan tidak pula terbukti secara ilmiah. Makanya kemarin kita nukilkan juga bahwa hatta jangankan batu mungkin yang diambil dari dalam laut, tulisan Masya Allah tabarakallah saja, ini kalau kita yakini bisa menolak pandangan jahat dan pujian yang tidak disertai dengan doa, ini juga termasuk apa? Kesyirikan. Karena kalimat Masya Allah tabarakallah itu fungsinya bisa menolak pandangan mata itu apabila diucapkan oleh yang takjub melihat sesuatu yang dia sedang pandang, bukan sekedar ditempel. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, terakhir yang ke-11 dari bab ini, ad-du'a ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lahu. Doa buruk bagi orang-orang yang menggantungkan jimat. Doa buruk bagi orang yang menggantungkan wada'ah. Ada doa buruk untuk mereka. Doanya semoga Allah SWT tidak menyempurnakan urusannya. Doanya semoga Allah SWT tidak memberikan ketentraman kepadanya. Karena Nabi SAW mendoakan keburukan kepada mereka. Nabi SAW katakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang memakai jimat, semoga Allah tidak sempurnakan urusannya. Artinya Nabi SAW mendoakan agar kiranya urusannya dalam kehidupan dicerai-beraikan oleh Allah. Barang siapa memakai wada'ah demi untuk ketentraman dan ketenangan, semoga Allah SWT tidak memberikan ketentraman kepadanya. Jadi didoakan dengan doa apa? Buruk. Ya. Penulis mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, senada dengan ini Nabi kita yang mulia SAW pernah bersabda, idza sami'tum man yushidud dhalata fil masjid faqulu la raddahallahu alaih. Ya, Nabi SAW mengatakan apabila kalian mendengar orang yang sedang mencari barang yang hilang darinya di masjid, maka katakan, doakan semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang darimu. Dan kalau kalian melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di mana?
di masjid, maka katakan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan kepadamu. Jadi subhanallah, ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang masjid ini dibangun untuk ibadah, bukan untuk dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan, para jemaah, siapa yang menemukan barang ini yang hilang dariku, maka Nabi katakan, doakan semoga barang itu tidak ia temukan. Dan siapa yang kita lihat melakukan jual beli di masjid, maka doakan semoga jual belimu tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena masjid tidak dibangun untuk dunia, masjid dibangun untuk apa? Untuk akhirat. Ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, Nabi mendoakan keburukan bagi orang yang memakai jimat demi untuk menolak mudarat, atau memakai jimat demi untuk mencari ketentraman dan kebaikan. Ya, namun penulis ingatkan, tatkala kita mendapati orang sedang pakai jimat, jangan kemudian kita mengatakan kepadanya langsung, Pak, semoga urusan Bapak dicerai-beraikan oleh Allah karena jimat. Jangan, kata beliau, karena Nabi mendoakan umum. Karena dalam dakwah jangan sampai yang kita sampaikan kepadanya membuat dia malah antipati, membuat dia jauh. Ya, mungkin kita sampaikan, ya, misalnya disebutkan oleh beliau, Pak, kalau bisa jangan pakai jimat, karena saya pernah membaca hadis dari Rasulullah seperti ini. Ya, jangan kita langsung vonis dia. Karena kalau kita vonis, akhirnya dia menjauh. Ini metode dalam apa? Menyampaikan nasihat. Ya, metode dalam berdakwah. Ya, jangan sampai nasihat yang kita sampaikan ini malah menyebabkan dia menjauh. Karena tujuan kita memberi nasihat adalah agar ia kembali kepada Allah SWT. Maka pilihlah cara yang terbaik selama tidak bertentangan dengan syariat agar ia bisa kembali kepada Allah. Ya, maka penulis ingatkan, jangan kita kemudian mengatakan langsung di depan dia mendoakan. Ya, tapi kalau kita sedang membahas secara umum, ya, kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketentraman, kesempurnaan dalam urusan orang-orang yang memakai jimat. Tapi tatkala ada orang sedang memakai jimat di hadapan kita, kemudian kita ingin menasihatinya, maka jangan langsung kita mendoakan keburukan kepadanya di depannya. Akan tapi mungkin kita sampaikan, tinggalkan hal seperti ini, karena Nabi SAW pernah bersabda, kemudian kita bacakan hadis yang pernah kita baca dan kita dengar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah terakhir dari bab memakai gelang atau benang dan yang semisalnya untuk menolak bala atau mengangkat bala, ya, ini merupakan salah satu di antara bentuk apa? Kesyirikan. Jadi intinya seorang muslimah hendaknya jauh dari perkara-perkara ini. Dia tidak memakai apa? Jimat, apapun bentuknya. Tidak ada barang-barang yang dikeramatkan, tidak di tubuh dia, tidak di rumah dia, tidak di lemari dia. Semuanya hendaknya dibuang dan dibakar. Seorang muslimah harus menyerahkan dirinya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh bertawakal dengan hal-hal ini. Ya, maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala Nabi kita yang mulia SAW meninggal, Nabi tidak ada meninggalkan jimat apapun kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau, tidak ada. Karena biasanya orang punya jimat itu sebelum meninggal dia serahkan apa? Jimatnya. Ini kamu harus jaga. Biasanya turun temurun katanya. Tidak ada, ya. Maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, ini tidak ada dalam kamus hidup seorang muslim. Dia serahkan semua urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang seperti ini dia tinggalkan, dia jauhi. Ya. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin masih ada waktu berapa? 15. 12. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan kita persilahkan. Insyaallah minggu depan kita akan masuk ke bab maja'a fi ruqa wat tamaim. Iya. Terkait dengan masjid, di sini para ulama masih membahas tentang mana sebenarnya yang disebut dengan masjid. Ada yang berpendapat masjid itu adalah bangunan
yang dibangun, yang disiapkan untuk mengerjakan salat padanya. Ini disebut masjid. Adapun luar itu bukan masjid. Tapi ada sebagian para ulama berpendapat bahwa masjid itu adalah setiap tanah yang diwakafkan untuk masjid, sekalipun belum ada bangunannya. Sekalipun belum ada bangunannya. Maka kalau merujuk kepada pendapat yang pertama, tentunya mungkin di luar masjid yang masih bahagian daripada tanah wakaf misalnya, sekalipun berada dalam pagar masjid, ya, kalau itu memang belum ada bangunannya, maka sebagian para ulama mengatakan itu sudah di luar masjid. Namun kalau seandainya pendapat yang mengatakan bahwa setiap tanah yang diwakafkan untuk dibangun masjid, maka tentunya masjid itu termasuk bagian yang ada bangunannya, jelas termasuk bagian masjid. Kemudian tanah yang sudah diwakafkan, sebatas mana tanah diwakafkan untuk masjid, maka itu dihukumi apa? Masjid. Ini wallahu ta'ala alam. Ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam bab ini, wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Selain kita tidak pamer, apa kira-kira amalan biar kita nggak kena ini? Karena kita kadang nggak tahu orang itu asal diam-diam. Baik. Tatkala kita tidak menampakkan sesuatu kelebihan yang mungkin dianugerahkan oleh Allah kepada kita atau keluarga kita, kadang-kadang memang tidak ada niat kita untuk menunjukkan kepada manusia, tapi kadang-kadang orang tatkala melihat tanpa kita tampakkan juga berpengaruh. Maka seorang muslim diajarkan sebenarnya kalau seandainya ada pengaruhnya, maka ruqyah. Maka apa? Ruqyah. Nabi SAW perintahkan untuk diruqyah. Ya, artinya kalau ada pengaruh, silakan bacakan Al-Quran. Misalnya anak kita sakit, ya, setelah dibawa keluar mungkin orang banyak memujinya, pulangnya demam, ya dibacakan Al-Quran untuk diruqyah. Sebagaimana Nabi SAW perintahkan anak-anak Ja'far bin Abi Thalib yang kondisinya kurus-kurus, kondisinya tidak sehat, ditanya oleh Nabi SAW, kenapa anak-anak saudaraku Ja'far ini badannya seperti ini, kurus? Maka sang ibu mengatakan sangat cepat sekali pengaruh pandangan mata orang kepada mereka, karena anak Ja'far itu ganteng-ganteng, jadi selalu dipuji gitu. Setelah dapat pujian sakit, tidak selera makan, demam misalnya, maka Nabi SAW perintahkan untuk diruqyah. Jadi demikian yang mungkin jika seandainya mungkin ada pengaruhnya itu pihak. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apa hukum vaksin pada saat bulan Ramadan atau puasa? Wallahu alam, yang ditanya bukan hukum vaksinnya ini, yang ditanya apakah vaksin itu membatalkan apa? Puasa, ini yang ditanya. Ya, jadi wallahu ta'ala alam, puasa tidak batal karena vaksin. Ya, puasa tidak batal karena vaksin. Yang batal itu apabila yang disuntikkan ke tubuh kita adalah sesuatu yang memberikan kekuatan kepada tubuh kita, atau sesuatu yang menggantikan makan dan minum. Artinya kalau disuntik antum makin kuat gitu, kerja makin kuat misalnya, nah itu batal puasanya walaupun tidak melalui apa? Melalui kerongkongan. Ya, wallah. Tapi kalau vaksin kan tidak. Nah, ini mungkin yang ditanyakan. Adapun terkait dengan apa hukum vaksin, Ustaz? Maka yang menjawab itu bukan saya. Yang menjawab bukan saya, ahlinya. Maka hari ini ahlinya ya menyatakan bahwa vaksin itu adalah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Maka silahkan lakukan vaksin. Ya. Jadi tidak bisa Ustaz kemudian ditanya vaksin gimana? Kemudian tiba-tiba Ustaz menjawab vaksin itu hukumnya apa? Haram. Atas dasar apa Ustaz itu mengharamkan vaksin? Pernah menelitinya? Ya, pernah mempelajarinya? Kalau tidak, maka tentunya dia berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Wallahu ta'ala. Jadi insya Allah vaksin tidak membatalkan apa? Puasa. Jadi nanti di bulan Ramadan misalnya antum divaksin, ya sudah lanjut puasanya. Insya Allah tidak batal. Wallahu ta'ala alam. Nah,
Imam salah dalam bacaan, yang berbahaya itu kalau salahnya dalam Fatihah. Dan yang saya maksud dengan salah di Fatihah ini artinya salah lahnu al-jali, kesalahan yang jelas yang bisa merubah makna. Huruf gha dibaca kha, khairil maghdubi alaihim, sebaik-baik orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan selain artinya. Jadi ini lahan jali, artinya kesalahan yang bisa merubah apa? Mana ini berbahaya kalau dalam Fatihah. Apa sikap makmum? Ya, sebelum saya jawab apa sikap makmum, tentunya kita tidak bisa menjawab harus melakukan satu tindakan kecuali kalau memang kesalahannya itu lahnul jali, benar-benar kesalahan bisa merubah makna. Tapi kadang-kala karena kita ahli tajwid misalnya, kesalahan sedikit saja itu sudah bahaya. Karena ahli kali dengan tajwid gitu. Kurang nyangkolnya katanya, kurang pas. Ya. Maka Allah Ta'ala kalau memang benar merubah makna, tentunya yang pertama harus dilakukan adalah mengganti imamnya. Ya dengan baik lah disampaikan ke Badan Kemakmuran Masjid atau Kenaziran, ya, untuk mungkin mengganti atau mungkin membina imamnya, disuruh belajar lagi. Ya, ini langkah terbaik. Ya. Kalau seandainya tidak bisa juga, ya mungkin tidak bisa diganti, itu saya katakan mungkin jumpai dan usaha luruskan bacaannya. Pelan-pelan kita sampaikan. Ya. Kalau juga tidak bisa, ya apa boleh buat. Mungkin lebih bagus cari masjid yang lain. Ya, wallahu ta'ala. Nah, kalau masalah diaminkan, aminkan saja. Ya, tapi sekali lagi kesalahan itu betul-betul kesalahan yang merubah apa? Merubah makna. Wallahu ta'ala. Terakhir ya. Terkait jimat tadi, bagaimana kalau bacaan Al-Quran itu ditujukan untuk seperti menghalangi gangguan setan atau maksudnya ditulis? Iya, ditulis. Kemudian digantung? Enggak, ditempel di rumah atau dipajang. Ya. Jadi tulisan Al-Quran atau ayat Al-Quran dijadikan sebagai jimat mungkin ya. Di depan rumah ada ayat kursi. Setan mau masuk lari gitu. Ada kursi nih. Surah Al-Baqarah ditulisi supaya setan nggak berani masuk. Atau jimatnya bukan kalimat-kalimat tertentu, raja-raja tertentu, tidak, tapi ditulis memang ayat kursi. Kemudian digantungkan. Kemudian digantungkan. Ini gimana? Kalau dia selain Al-Quran, itu jelaslah mungkin ada nama-nama jin di sana, jin tomang, jin ifrit misalnya. Tulis gantung, itu jelas itu syirik besar. Atau di sana ada kain mori atau paku atau apa kan gitu kan, digantungkan. Atau lonceng digantungkan, kalau di binatang-binatang seperti itu. Di antara niatnya, sebagian mereka memakainya seperti itu. Lalu bagaimana kalau Quran atau doa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tulis gantungkan atau di rumah. Ini bagaimana hukumnya? Jawabannya ada pada bab setelahnya. Kayak sekarang saya jawab. Ini ada bab berikutnya ini nanti jawabannya. Ya. Bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang jampi-jampi dan jimat-jimat. Ya, dan jimat-jimat. Kalau yang kemarin jelas jimat untuk menolak bala dan sebagainya, itu jelas daripada kesyirikan, tapi nanti bab ini kita akan bahas tentang jampi-jampi, tentang jimat-jimat yang mungkin tulisan di dalamnya itu apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi tidak saya jawab sekarang. Terus ikuti kajian, jangan absen. Insyaallah antum nanti akan tahu jawabannya. Bismillah. Wallahu ta'ala. Mungkin Pak ada mungkin pengumuman dari Pak Ketua. Kita tutup ya pembahasan kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.